Recover Radio, waspada COVID-19. Badai sitokin pada COVID-19 ini belakangan in banget ya, karena salah satu public figure di tanah air yang mengalami hal ini. Nah, sebenarnya apa badai sitokin itu sendiri dan seperti apa kondisinya? Kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Mukhlis Aksanuddin Sofro, spesialis penyakit dalam FINASEM, dan kita sudah terhubung dengan beliau. Dokter juga menjumpai nih dok di sela-sela kesempatan dokter, mungkin waktu visit seperti itu, mungkin ada pasien dari COVID-19 juga yang mengalami badai sitokin. Nah, kita pengen tahu nih dok tentang apa sebenarnya badai sitokin dan mengapa bisa terjadi seperti itu gitu dokter. Silakan dok. Iya mas, baik. Jadi dampak dari COVID-19 memang parah, terutama bagi mereka yang telah menderita penyakit penyerta seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit paru sebelumnya, atau yang kegemukan. Akan tetapi tidak sedikit juga sih sebetulnya laporan kematian COVID itu pada usia 20 sampai 30 tahun. Ini para ilmuwan menduga penyebab kematian tersebut berkaitan dengan badai sitokin. Sitokin itu apa toh? Sitokin itu salah satu bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sitokin seharusnya berfungsi melindungi tubuh sebetulnya dari infeksi. Tapi pada kondisi yang salah, keberadaan sitokin justru dapat membahayakan jiwa. Sistem kekebalan tubuh itu ya terdiri dari beberapa komponen mas. Ada sel darah putih, antibodi, dan sebagainya. Dan tiap komponen itu sebetulnya bekerja sama untuk mengenali patogen atau bibit penyakit, dalam hal ini virus COVID. Setelah dikenal, dia akan membunuh, lalu membentuk pertahanan tubuh jangka panjang. Nah, sistem kekebalan tubuh akan bisa berfungsi, tiap komponen pada sistem kekebalan bisa berkomunikasi misalnya antar leukosit, antar antibodi, berfungsi satu sama lain. Itu diperlukan perantara mas. Mereka perlu ada departemen komunikasi yang untuk menghubungkan antar mereka, yang disebut sitokin. Jadi sitokin ini sebetulnya protein khusus pembawa pesan antar sel pada sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau misalnya ada virus COVID masuk ke paru-paru toh, nanti sitokin di paru-paru itu akan banyak sekali untuk memanggil leukosit, ayo datang. Imunoglobulin, ayo datang. Imunoglobulin M, ayo kita keroyok ini, ada virus yang masuk. Nah, terjadi pengeroyokan akibat informasi dari sitokin. Namun kadang-kadang tubuh ini mas, responnya terlalu hebat. Jadi virus masuk sebetulnya tidak terlalu banyak, tapi karena sistem imunnya bagus mas, nuwun sewu, pada olahragawan, pada orang yang kuat gitu ya, kokoh, bagus, itu malah kadang sistem informasinya berlebihan. Ayo kita keroyok, terjadi demonstrasi besar-besaran. Nah, muncullah yang namanya badai sitokin. Kalau orangnya kurus, orangnya lemah, kadang-kadang malah jarang terjadi badai sitokin. Tapi kalau orangnya gemuk mas, wah, cadangan energinya banyak, cadangan lemaknya banyak, sel-sel mudah digerakkan, terjadi mudah sekali badai sitokin. Ini yang kami sering merawat pasien COVID, masuk kayaknya baik-baik saja, tapi di tengah jalan kok paru-parunya tiba-tiba putih semua. Ini gimana itu, sesek diberi oksigen yang pakai kanul kecil gitu nggak jalan, terus pakai masker masih kurang, harus pasang ventilator akibat badai sitokin yang berlebihan. Begitu mas. Ya, oke. Ini detail sekali ya dokter menjelaskan ya ini dan dicontohkan loh ini ya, listener biar lebih tahu gitu. Nah dokter tadi ada sedikit yang Pak tuh pengen tahu tentang
mungkin masuk di rumah sakit biasa-biasa saja atau dengan gejala yang ringan, terus dengan tiba-tiba seperti itu. Ini apakah secara cepat atau bagaimana untuk kondisi diabetes sitokin dropnya, Dok? Biasanya tergantung pasien itu sudah hari keberapa sejak gejala muncul. Badai sitokin itu sering terjadi di hari ke-10 sejak munculnya gejala. Jadi kalau awal-awal sering tidak apa-apa. Pasien hari 1 sampai hari ke-7 masih di rumah baik-baik saja. O2 saturasi baik, tapi hari ke-10 kok tiba-tiba sesek. Di UGD O2 saturasi kok ujung-ujung 80. Padahal tadinya kayaknya 90 tok. Itu setelah hari ke-10 biasanya, Mas. Oleh karena itu kami itu sering kecewa kalau ada pasien yang kita rawat ujung-ujung, dok, saya pengen dirawat di rumah, dok, kayaknya di sini biasa-biasa saja, gitu loh. Jadi, merasa sehat ya mungkin begitu ya. Sampai rumah ternyata sesek, terus keluarga besok paginya cerita, dok, yang kemarin pulang akhirnya meninggal dunia. Nah itu mungkin mengalami badai sitokin yang tidak dikenali oleh keluarga. Tiba-tiba pasien aduh, rasa napas dia ini karena sudah terjadi kumpulan sitokin proinflamasi yang berlebihan di paru-paru, dan repotnya dia itu suka ikut aliran darah ke seluruh tubuh, Mas. Kalau sudah terjadi sitokin proinflamasi itu di otak menjadi meningitis, kesadaran menurun. Di jantung terjadi miokarditis, jantung berhenti mendadak. Di hati terjadi hepatitis, Mas. SGOT, fungsi hati, SGOT, SGPT meningkat, tubuhnya kuning. Di ginjal terjadi nefritis, tiba-tiba pasien nggak bisa buang air kecil. Jadi semua etis. Kalau terjadi di sendi-sendi, sepertinya sakit semua sendi sampai nggak bisa jalan. Padahal tadinya kayaknya baik-baik saja. Jadi luar biasa yang namanya COVID ini, penyakit yang sistemik menyeluruh, Mas. Oke. Dokter, berarti untuk mereka yang seperti tadi dokter menyinggung sedikit ada yang penyakit jantung gitu, berarti untuk yang komorbid ini justru beberapa kali lipat lebih berpotensi dan lebih berbahaya. Iya, betul. Oleh sebab itu kami sangat deg-degan kalau merawat pasien COVID sudah ada riwayat penyakit kencing manis tidak terkendali, gulanya suka 500, tapi pasien santai, tidak mau minum obat, nanti tidak merusak ginjal. Gula 500 sebenarnya itu, maaf faktor tanyakan. Salah. Orang DM tidak mau minum obat, justru ginjalnya tidak terlindungi. Pasien-pasien kami yang kencing manis dan tidak mau minum obat, rata-rata nanti cuci darah. Tapi yang minum obat teratur, ginjalnya, gulanya tidak terlalu tinggi, tidak cuci darah. Jadi kita itu termakan oleh hoak kok, Mas. Hanya di Indonesia kok, Mas, yang hoaknya luar biasa gitu. Lebih nyantel hoaxnya daripada realnya ya, Dok, kayaknya ya. Karena the bad news is good news. Betul. Itu di media. Dilalah wartawan yang ngono kok, Mas. Iya, Dok. Jadi judul yang menggelitik itu yang dapat itu malahan ya. Lah, iya, biar dibaca, biar didengar gitu. Pada isinya zong. Nah, dokter, sebenarnya yang kalau misalkan kita ronsen ya untuk mereka yang kena badai sitokin ini, itu apa sih, Dok, yang ada di paru-paru ini yang berkabut itu? Apakah itu cairan atau apa sebenarnya, Dok? Tidak, Mas. Jadi virus COVID kalau masuk ke dalam paru-paru, yang namanya paru-paru itu banyak mangkok-mangkok seluruh paru-paru, Mas. Nah, di mangkok-mangkok itu virus COVID menyebabkan peradangan. Peradangannya itu diingatkan oleh sitokin. Jadi kalau ada virus terus mengundang leukosit, mengundang trombosit, mengundang komplement untuk hadir, yuk mengeroyok virus yuk. Nah, mangkok-mangkok itu tidak terisi cairan, tapi radang, kayak habis diantemi, Mas, kan bengkak toh, bengep toh. Pipi diantemi juga bengep toh, padahal tidak berisi cairan pengepnya itu, Mas, hanya peradangan.
Kalau di foto putih, padahal bukan cairan, tapi radang. Nah, fungsi paru-paru pertukaran oksigen dari luar dan mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh. Nah, yang berfungsi untuk menjadi penukaran itu bengep, ya dia tidak bisa menyerap oksigen, nggak bisa mengeluarkan CO2. Akibatnya apa? Pasien ya sesak napas, hipoksia, kekurangan oksigen. Kalau di foto kayaknya putih semua, padahal bukan air, hanya paru-paru yang diantemi oleh inflamasi tadi, Mas. Maksud inflamasi itu untuk mateni virus, tapi bekas mateni kuwi terjadi pertumpahan kan, yang namanya rumah tangga kalau lagi ngamuk kan ya apa wae dibanting itu, Mas. Berantakan omahe. Paru-paru juga demikian. Jadi enggak ada cairannya, Mas. Hanya karena peradangan itu tadi ya. Makanya seringkali hari pertama kami foto bersih, hari ketiga mulai agak putih, hari ke-6 kami kan selalu mengfoto setiap 3 hari. Ya kok wis putih kabeh, pasien ini kok seperti tenang-tenang saja, sebentar lagi butuh ventilator gitu loh, Mas. Sudah bisa ketebak. Jadi kita bisa memprediksi. Sampun kalau kita mengamati dengan baik, tapi pasien sering ngeyel, oksigennya dicopoti terus, rasanya kok risih gitu loh, bolongan hidung kok disentori oksigen gitu, terus sering dicopot. Jadi pasien sering hipoksia akibat pergaulannya sendiri, Mas. Oke. Ini berarti kurang pemahaman seorang pasien atau masyarakat yang masih menganggap Problemnya kami harus mengedukasi pasien banyak sekali teler, Mas. Iya. Jadi harusnya sebelum masuk rumah sakit pasien itu sudah baca sendiri. Tapi sing diwaca hoake terus ya wis. Apalagi banyak kabar miring ya kalau ke rumah sakit nanti ini itu ya, Dok. Banyak banget nih. Dokter, ini ada yang bergabung dengan kita, Dok, melalui WhatsApp. Ini ada Bu Nadi yang ada di Bangetayu berusia 45 tahun. Dokter, adakah upaya awal seseorang pasien supaya tidak mengalami badai sitokin? Terima kasih. Silakan, Dok. Sebetulnya kalau bisa sih setiap keluarga membeli alat ukur oximeter untuk melihat kadar oksigen di dalam darah, sehingga pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah bisa memperkirakan kapan saya segera ke rumah sakit dengan melihat kadar O2. Kalau O2-nya kurang dari 93%, sebaiknya segera ke rumah sakit. Walaupun belum cengap-cengap gitu loh, Mas. Ya, jadi kita bisa melihat kapan akan mengalami badai sitokin. Kalau hari ke-7 belum baik, hari ke-10 hati-hati. Ya. Terutama kalau muncul gejala-gejala yang semakin memberat. Jangan terlalu yakin untuk dirawat di rumah terus-menerus. Iya. Karena orang pengennya di rumah ya. Nggak tahu karena dekat dengan keluarga. Sebab kalau sudah masuk rumah sakit, kita tidak bisa ditunggoni oleh keluarga. Lah kalau ada pasien yang sangat dependen, tidak bisa mandiri, lah itu yang repot. Sementara kita belum boleh nunggui pasien gitu loh, Mas. Betul. Hanya ada tenaga kesehatan di sana ya, Dok, masalahnya ya. Hanya tenaga kesehatan. Baik, ini moga menjawab pertanyaan dari Bu Nadi yang dari Bangetayu. Nah, dokter, ada tindakan dan juga penanganan apa, Dok, jika seseorang ini mengalami nih yang namanya badai sitokin ini, akan ada penanganan seperti apa? Ya, karena pasien mengalami badai sitokin rata-rata yang sudah dirawat di rumah sakit dengan gejala sedang atau berat, maka dokter biasanya sudah menyiapkan obat anti-inflamasi. Kami biasanya sudah memberikan obat dexamethasone, methylprednisolone, hidrocortisone, antiinflamasi sudah diberikan. Biasanya begitu, Mas. Kalau dengan obat-obatan itu belum bagus, kita akan naik lagi ke yang lebih tinggi.
Seperti terapi plasma konvalesen itu antara lain juga untuk mencegah terjadinya badai sitokin, mencegah terjadinya inflamasi yang berlebihan. Bisa berlangsung lama, dokter? Untuk Buatan mas, badai sitokin itu biasanya harian mas. Harian, nanti 1 minggu sudah teratasi. Akan tetapi ada beberapa pola yang tidak biasa pada sejumlah pasien COVID. Seperti Pasien apa, dokter? ini tadinya mengalami gejala ringan, tampak membaik, tapi selang beberapa hari kondisi mereka turun drastis hingga kritis atau meninggal. Nah ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang terlanjur mengalami multi organ failure. Jadi kelainan organ yang luar biasa banyak. Itu bisa kita prediksi kalau fungsi hati SGOT-SGBD meningkat, fungsi ginjal menurun, ureum kreatinin meningkat, fungsi otak menurun, pasien sering sakit kepala, leher kaku, terus fungsi jantung terganggu. Kita bisa melihat dari irama rekaman jantung yang mulai tidak teratur. Begitu mas, kita sudah bisa memprediksi ini akan mengalami badai sitokin. Oke, walaupun mungkin di awal dia tidak ada riwayat apapun itu, nanti next kesana bisa mengalami ini ya dok? Betul, makanya pasien-pasien COVID derajat sedang atau berat idealnya diawasi di rumah sakit. Iya. Tapi kalau ringan bisa di rumah saja. Jangan mengobati dan mengira-ira sendiri ya dok ya, apalagi COVID iya, ini. Mas, kadang-kadang semua informasi dari saudara, saya pakai ini cocok, saya pakai obat cacing cocok, saya pakai obat panu cocok, saya pakai minyak kayu putih, diombe cocok, lah. Apa-apa kok mlebu kabeh itu piye? Obat tetangga dok ya, manut aja. Ya soalnya tetangga, aku pakai ini gitu, coba. Jadi pakai testimoni terus mas. Oke, dokter, tentang badai sitokin dan vaksin. Nah, mungkin mengaitkan apakah dengan seseorang yang sudah pernah vaksin ini bisa mengurangi kemungkinan seseorang tidak mengalami badai sitokin atau kemungkinan tetap bisa saja. Dilalah laporan penelitian menunjukkan pasien-pasien yang mengalami badai sitokin kok sebagian besar belum mendapatkan vaksin. Kalaupun sudah mendapatkan vaksin kok ya belum lengkap gitu mas. Malah beberapa data menunjukkan yang mengalami badai sitokin itu 90% belum vaksinasi. 90%, waduh banyak juga ya ini ya. Jadi ini vaksin dong. Sebetulnya vaksinasi itu melatih sistem imun kita, memberitahu sitokin kalau ada virus yang dilemahkan kayak gini, monggo sitokin bergerak, tapi tidak usah berlebihan. Sehingga nanti kalau ada virus yang hidup, otomatis sitokin yang memberi sinyal-sinyal tadi bekerja, tapi secukupnya sesuai kebutuhan. Gitu. Segala sesuatu yang berlebih memang kurang baik ya dok ya. Ini. Tapi kalau kurang juga kurang baik. Sama aja. Jadi yang pas di tengah-tengah. Itu, menurut vaksinasi itu 2 kali udah cukup. Nanti 3 kali baru bagus gitu ya. Jangan saya pengen vaksinasi tiap bulan lah. Ya salah. Keren itu ini ya tiap bulan vaksin ini. Nantang gitu. Nanti terjadi badai sitokin loh. Oke. Karena berlebihan, dilatih yang berlebihan. Baik, dokter, ini tidak terasa kita di menit 30. Cepat banget sama dokter Muklis ya kalau ini ya, kalau wawancara gini ya, waktunya cepet banget gitu. Tapi dokter, sebelum kita akhiri perbincangan kita karena kita mau masuk ke maghrib juga, ini ada closing statement apa atau mungkin apa yang perlu diingatkan ke fit listeners dan masyarakat tentang badai sitokin ini? Silahkan dokter. Ya, jadi pada prinsipnya tubuh kita itu harus dilatih. Monggo panjenengan semua menyempatkan melatih tubuh kita untuk meningkatkan sistem pertahanan. Bagaimana caranya? Olahraga yang teratur,
Kalau olahragawan, walaupun nanti mengalami badai sitokin, itu akan terlewati juga dengan baik. Tapi kalau tidak pernah olahraga, kena badai sitokin, cepat sekali meninggal dunia. Olahraga yang teratur dan terukur. Makanan yang bergizi, itu yang lengkap. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada susu. Jadi tolong kalau melakukan diet, jangan diet keto, cuma makan protein tok. Padahal kita tetap butuh karbohidrat, butuh lemak. Orang kolesterol tinggi harus membatasi kolesterol. Bukan berarti menghindari kolesterol, karena kita memerlukan kolesterol untuk pembentukan sel-sel sistem imun, gitu loh. Orang asam urat itu tetap butuh, tetap butuh asam urat, Pak, untuk menguatkan sel-sel tubuh, menguatkan otot-otot tubuh untuk bisa bernapas dengan baik. Jadi tolong olahraga yang teratur dan terukur, makanan yang lengkap gizinya, ada vitamin, ada mineral, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Kalau kita kelelahan, sistem imun kita tidak bisa bekerja optimal. Ada virus, mudah terjadi badai sitokin. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Bahagia, oke. Dengan apapun yang kita punyai, Mas. Bersyukur ya, Dok ya. Gaji sekian, ya alhamdulillah. Jangan melihat gaji tetangga. Dokter Muklis, terima kasih sekali untuk informasinya ya, Dok ya. Sehat-sehat selalu ya, Dok. Insya Allah, Mas. Matur nuwun banget. Baik, terima kasih dan selamat beraktivitas kembali, Dokter. Recover Radio, waspada COVID-19.